Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Perencanaan Bahasa akan mengulas materi mengenai bahasa Indonesia menjelang tahun 2000. Di sini saya adalah Lauren Octavia dengan NIM akhir 014. Saya Ridwan Wirawijaya dengan NIM akhir 15. Akan bersama-sama mengulas 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada peran bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia dan pembangunan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia dan pengembangan iptek. Yang kelima, ada bahasa Indonesia dan pembinaan kehidupan budaya bangsa. Materi yang pertama ada peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai akibat dari ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki peran yang sangat menentukan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada dasarnya, peran atau fungsi bahasa Indonesia dari waktu ke waktu boleh dikatakan tidak mengalami perubahan. Yang selanjutnya ada bahasa Indonesia dan pembangunan bangsa. Bahasa dan pembangunan bangsa memperlihatkan kesaling terkaitan yang sangat erat. Kesaling terkaitan itu sangat diwarnai oleh peran bahasa, terutama dalam pembinaan jati diri dan sistem nilai yang bercorak nasional. Dalam hubungan ini, perlu disinggung hubungan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Hubungan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi bahasanya dan sisi para pemakainya. Sumbangan dari setiap bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia tidak berlangsung berdasarkan asas keadilan dan pemerataan. Atas dasar itu, hanya bahasa daerah yang kuat yang dapat memberikan sumbangannya terhadap bahasa Indonesia. Nah, perlu diingat bahwa kata apapun yang berasal dari bahasa daerah manapun haruslah tunduk atau mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Pengamatan terhadap kenyataan pemakaian bahasa Indonesia memperlihatkan bahwa interferensi leksikal jauh lebih menonjol daripada gramatikal. Dalam skala nasional, cara berbahasa seperti itu hendaknya mendapatkan perhatian yang layak dari semua pihak, supaya tidak menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa erat pula kaitannya dengan kualitas penduduknya. Hasil sensus penduduk tahun 1990 menunjukkan bahwa 82,87% penduduk Indonesia dapat menyerap dan memahami konsep-konsep serta informasi pembangunan yang disampaikan dengan bahasa Indonesia. Masih berkaitan dengan bahasa Indonesia dan pembangunan bangsa, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua jenjang dan jenis pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada dasarnya, hal ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kegiatan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang potensial dan produktif. Sampai pada tingkat tertentu, bahkan tidak saja dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan sarana pembuka jalan ke dunia kerja, tetapi juga dapat disimpulkan bahwa penguasaan bahasa Indonesia seseorang akan berbanding sejajar dengan bidang atau tugas pekerjaan yang terbuka bagi yang bersangkutan. Materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia dan pengembangan iptek. Garis-garis besar haluan nasional pada tahun 1993 menyebutkan iptek sebagai salah satu asas pembangun nasional yang perlu diperhatikan. Dalam hal pengembangan iptek, perhatian itu hendaknya dipusatkan pada bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bahasa asing. Sehubungan dengan pemanfaatan dan kemungkinan pengembangannya, buku atau tulisan tentang iptek modern yang masih diungkapkan dalam bahasa asing haruslah diupayakan penyebarluasannya dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengusahakan agar dalam bahasa Indonesia juga terdapat perangkat peristilahan yang mengangkut bidang iptek tersebut.
Nah, cara tersebut yang pertama akan sangat berpengaruh dengan hasil kerja cara kedua. Artinya, penerjemah buku-buku iptek ke dalam bahasa Indonesia hanya dapat dilakukan kalau peringkat peristilahan itu sudah padanan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, upaya yang perlu dilakukan agar bahasa Indonesia seimbang dengan gerak laju dan pengembangan iptek ialah penyusunan dan pembakuan istilah. Penyusunan dan pengembangan istilah iptek di bidang iptek hendaklah dilakukan oleh para ahli di bidang yang bersangkutan bersama-sama dengan para ahli bahasa. Dengan demikian, kegiatan itu mutlak dilakukan, bahkan harus ditingkatkan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya ahli bidang atau sebidang yang ilmu bersangkutan. Lanjut, materi yang selanjutnya yaitu bahasa Indonesia dan pembinaan kehidupan budaya bangsa. Tujuan pembangunan yang telah digaris besar yaitu dalam tanda kutip mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Tujuan itu tersirat mengamatkan adanya keseimbangan antara pembangunan di bidang material dan pembangunan di bidang spiritual. Sehingga budaya bangsa dalam hal ini termasuk dalam bidang di spiritual. Peran Indonesia dalam pembinaan jati diri dan sistem nilai bercorak nasional itu pada gilirannya dapat juga ditafsirkan sebagai pembinaan kehidupan bangsa. Dalam konteks pembinaan kehidupan bangsa ini, interaksi juga perlu diperhatikan tidak saja antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tetapi juga antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahasa Indonesia yang berperan dalam pembinaan budaya bangsa harus menampilkan diri, baik dalam sistem ketatabahasaannya maupun kenyataan pemakaian bahasanya, sebagai filter yang akan menjaga keutuhan identitas dan sistem nilai yang bercorak nasional itu. Sebagai penutup, terdapat 2 poin yang dapat diambil. Yang pertama, upaya apapun yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa haruslah dilakukan atau didasarkan pada perencanaan bahasa yang telah digariskan secara nasional. Yang kedua, perencanaan bahasa itu tidak semata-mata didasarkan pada eksistensi bahasa Indonesia sebagai sistem fonologi, gramatikal, dan semantis, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor non-kebahasaan seperti politik, pendidikan, iptek, kebudayaan, dan ekonomi. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ridwan Wirawijaya dengan NIM akhir 15. Adila Ulan Oktavia dengan NIM akhir 014. Bila terdapat kesalahan kata atau penjelasan dalam materi, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa subscribe. Oke.